Tuh gue bilang, Bu, ini badannya Fangi ini udah kritis, gue bilang. Dari pinggang ke bawah itu udah nggak bisa gerak. Tapi pas malam itu udah tinggal kulit sama daging, kulit sama tulang. Kurus banget, dan dia cuma digeletakin di atas tikar. Mulutnya diikat pakai sendal jepit. Dia nangis. Baru kali itu selama dia udah mulai nggak sadar itu dia nangis. Dan dia nangis, gue tanya, lu masih kuat apa enggak? Dia ngegeleng, Bang. Ya lo tahu rasanya kalau lo jadi dia lah, mungkin menurut dia udah kesiksa, mungkin nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ada dia ngegeleng. Di situ juga gue ikut nangis akhirnya. Berarti dia udah nggak punya semangat, Bang. Dia udah nggak mau perjuangin badannya dia lagi, kasarnya begitu. Gue bilang, ya udah sabar, kita pulang ya ini, ntar insya Allah ada jalan, gue bilang begitu kan. Abis dia nangis, dia ngegeleng, dia kesurupan lagi sampai ntar dia meninggal. Itu doang sekali dia sadar, Bang. Itu doang sekali dia sadar. Akhirnya gue balik ke rumahnya, nyampe kalau nggak salah jam 6 apa jam 7 pagi. Sampai sana tetangga juga udah mulai banyak yang bisik-bisik. Ya kan, gue ngamanin dari tetangga, masa saya tahu sendiri kalau omongan tetangga kan, apalagi kalau sakitnya yang aneh-aneh. Gue nggak mau bikin ibunya pikiran juga. Akhirnya gue masukin, gue bilang, ditutup aja, Bu, gue bilang, kalau ada yang nanya-nanya bilang aja nggak tahu, gue bilang begitu kan. Karena dari malam juga gue kurang tidur, akhirnya gue izin pamit balik. Karena sebelum balik gue minta sama ibunya sama adeknya, tolong kumpulin orang-orang yang naik gunung, gue bilang begitu kan. Oh, itu agak susah, Bang, kata dia begitu. Emang susah gimana maksud gue begitu? Soalnya dia berangkat rombongan 25 orang. Dan itu dibagi 3. Open trip berarti ya? Ya, itu dibagi 3 grup. Grup Pekayon, grup Tambun, sama grup Bekasi Timur. Baru 25 orang gitu kan. Ya pokoknya gue bilang, kumpulin aja orang-orang yang bisa dikumpulin, ada yang mau gue tahu. Gue pesan begitu akhirnya sama dia gitu kan. Terus gue juga pesenin, ini jangan dipegang sama orang lagi, Bu, gue bilang begitu kan. Maksudnya banyaklah orang yang manfaatin keadaan gitu kan. Orang lagi kejepit, lagi ngedesek, dia bilang A pasti diikutin, dia bilang B pasti diikutin gitu. Sedangkan badannya ini, kalau menurut gue pribadi kan udah nggak kuat gitu. Apalagi almarhum sendiri juga bilang dia udah ngegeleng, udah nangis, udah nggak mau dia perjuangin badannya kan. Oke, gue udah pesenin itu, gue bilang ntar abis maghrib gue datang lagi. Oke, akhirnya gue tinggal, gue balik. Yang tadinya gue mau tidur itu nggak bisa, Bang. Ya kan, apalagi dia nangis di paha itu, air matanya itu berasa sampai paha gue, Bang. Ya, entah itu kejadiannya udah berapa lama, kalau gue inget dia pasti berasa itu paha gue. Gue juga nggak ngerti, mungkin ini hukuman buat gue apa gimana, nggak tahu ya kan. Gue nggak bisa tidur, akhirnya gue bikin kopi. Gue mikirin gimana caranya biar teman gue ini bisa balik, seenggak-enggaknya bisa pulang. Soalnya kalau gue ngelihat dari hasil penglihatan yang dikasih ke gue ini, berarti kan sebagian dari sukma ya, mungkin gue bilang ya. Kalau roh itu kan cuma satu gitu kan. Kalau sukma itu ada di dalam badan selain roh. Sukmanya itu ketahan. Gue cari cara, gue pikirin gimana caranya. Akhirnya maghrib tuh gue masih nggak dapet cara, gue harus gimana itu gue masih nggak tahu. Dan karena masalah yang kayak gini ya baru itu aja gue alamin gitu. Jadi nggak punya pengalaman sama sekali. Maghrib gue harus jalan lagi ke sana, gue datang ke sana, dan lagi-lagi gue harus digangguin sama orang. Ya kan, gue datang ke sana, di sana rame, Bang. Di sana rame. Gue lihat teman-teman
dakinya ada. Gue lihat juga ada orang lain, ya mungkin kayak tetangganya kali ya, lagi ngobrol-ngobrol di situ tuh. Ternyata pas gue datang ada beberapa orang yang lagi aksi. Ya maksudnya aksi mungkin berusaha menyembuhkan apa lagi. Iya, berusaha ngebantuin si almarhum teman gue gitu. Kan di sini juga gue sadar diri nih, gue bilang yang lagi ngebantuin ini umurnya di atas gue juga nggak mau nyari ribut, namanya teman gue lagi sakit, ngapain harus gue debat kan. Gue panggil temannya satu, gue bilang, ini siapa? Ini tetangga depan rumahnya bang. Oh, ngapain aja dia? Kenapa baru sekarang dia mau ngebantu? Kemarin kemana? Gue cuma bilang begitu kan. Nggak tahu bang, tadi orang-orang langsung dikumpulin sama dia katanya. Oh ya udah oke. Dia ngasih apa nggak ke si Fangi? Ya mau gue tahu itu dulu, soalnya kan badan udah lemah kayak gitu, kalau dikasih yang aneh-aneh malah makin aneh bang. Gitu kan. Enggak, dia cuma minta orang yang suci. Gue bilang minta orang suci buat apa gitu kan. Dia lagi nego sama yang masuk ke badannya si Fangi biar mau pulang. Gue bilang emang di badannya Fangi ada apa? Gue tanya begitu kan. Katanya ada siluman 4 biji. Ada 4 siluman? Ada 4 siluman. Ibunya disuruh bayar nggak? Yang pertama gue mau tahu itu dulu kan. Soalnya kalau sampai dibilang iya disuruh bayar, mau langsung gue suruh pulang. Enggak sih, dia bilang ntar seikhlasnya aja kalau udah sembuh. Gue bilang itu masih nggak aneh deh, gue bilang. Gue samperin ibunya, akhirnya gue masuk, gue salam, gue samperin ibunya. Kok ini datang bu? Ibu yang minta apa orang ini yang datang? Katanya begitu. Akhirnya kata ibunya, enggak mas, mereka yang pada datang, katanya pada mau bantuin Fangi. Gue bilang. Akhirnya gue kenalan tuh sama, boleh gue sebut aliran nggak? Apa nggak boleh? Nggak perlu ya. Nggak saya. Ini salah satu aliran lama lah bang. Iya. Aliran paling tua. Siap. Salah satu aliran paling tua. Orangnya juga ya udah bapak deh gitu kan. Gue salam sama dia, Pak. Iya gitu kan. Dicuekin habis itu gue tanya, Pak, emang kira-kira menurut bapak masih bisa sembuh? Langsung gue gitu. Iya ini lagi saya usahain, kata beliau begitu gitu kan. Terus langsung gue tembakin karena hitungan gue udah mepet. Maksudnya mepet, badannya ini udah terlalu dingin gitu. Kalau terlalu lama efeknya malah nggak bagus. Akhirnya gue bilang sama bapaknya, Pak kalau emang nggak sanggup nggak usah, mendingan dibiarin aja. Maksud gue begitu kan, jangan gengsi, karena rata-rata orang yang udah gue temuin itu, apalagi gue termasuk umurnya masih jauh di atas mereka kan, rata-rata mereka itu pada gengsi. Walaupun sebenarnya apa yang dia sebut itu maaf gitu kan, salah, tapi karena ketutupan sama gengsi, jadi dia nggak mau ngaku kalau itu salah, kalau itu apa gitu kan. Gue udah bilangin sama dia begitu, enggak mas, nggak usah ikut campur. Oh, dia ngomong gitu. Dia ngomong begitu. Defend ya? Ya mas nggak usah ikut campur, saya lebih ngerti. Oh ya udah pak, nggak apa-apa. Ya udah saya boleh lihat kan, tapi udah mas diem aja. Akhirnya gue lihat di aksi tuh. Pas Fangi lagi kesurupan lagi, dia pegang-pegang kan, gue nggak ngerti dia baca apa tuh. Habis itu nggak lama dia bilang, wah dia mau diajak nego. Dia bilang gue bilang dia mau diajak nego, dia cuma minta kelapa muda. Ya gue bilang kelapa muda tapi harus diambil sama orang yang suci, ya kan, orang yang bisa ngaji, orang yang sholatnya nggak pernah putus, kata dia. Ada nggak di sini orang yang kayak begitu? Gitu dia ngomong begitu tuh. Nah, dari rombongan si pendaki, teman-temannya si Fangi itu nggak ada. Tapi gue juga nggak ngerti tuh. Tahu-tahu di situ ada beberapa orang yang pakai baju hitam-hitam. Dia bilang dia bisa ngaji, dia bisa ini, dia bisa itu, gitu kan. Gue bilang ini orang dari mana? Gue juga nggak ngerti. Rame bang di situ. Oke, akhirnya kata dia, ya udah, kamu aja yang ngambil. Tapi ingat, ini gue apal banget kata-kata dia nih.
Tapi ingat, petik kelapanya nggak boleh dibanting, habis dipetik harus dibawa turun, langsung dikasih minum ke teman gua, gitu kata dia. Oke, gua bilang, gua agak nyeletuk sedikit, soalnya kan gua mikirnya teman gua jadi bahan mainan, bener nggak? Ya kan orang lagi buru-buru, kok malah diginiin. Gua bilang, Pak, nggak bakalan sembuh, ini tuh nggak ada siluman Pak, bukan, ini salah. Gue bilang begitu tuh, bapaknya cuma ngelihat gue sebentar, terus dia ngobrol lagi sama orang. Oh ya udah, gue bilang nggak apa-apa kan. Akhirnya diambil orang yang pakai hitam-hitam itu, dia baca surat apa dulu gitu kan. Di depan rumahnya Fangi kan ada pohon kelapa tuh, dia manjat, dia naik ke atas, metik itu kelapa muda, turun lagi ke bawah, langsung disiapin golok kan, dibuka, diminumin ke Fangi. Kan orang-orang pada lihat. Pas diminumin, karena dia ngerasa yakin kan, gue juga jadi penasaran Bang. Ya kan, gue duduk di samping Fangi. Diminumin, udah beres diminumin, udah, kata si orang itu, dia bilang, udah Bu, ini tinggal nunggu anak ibu sembuh. Oke, gue bilang. Tapi di situ pas dia bilang udah, mata kan nggak bisa bohong ya Bang, gitu kan. Kalau emang ada begituannya kan pasti kelihatan. Tapi ini mau sumpah pakai apa juga, gue nggak ngelihat ada apa-apa. Di badan Fangi. Iya, maksud gue di sekitaran situ pun juga nggak ada apa-apa nih. Nah pas dia bilang udah, emang Fangi sepersekian detik itu kan entar nunjuk, entar diem. Nah pas di posisi diem dia bilang udah, padahal gue bilang lah ini masih sama kayak biasa, gue bilang kan. Nah nggak lama reaksi lagi Fangi, begitu lagi, nunjuk lagi ya kan, Pak katanya udah. Akhirnya kan gue celetuk begitu tuh. Nah dia dengan pede bilang, oh ini siluman yang lainnya nih, tadi saya dibohongin. Oke, gue bilang ya kan, teman-teman pendakinya akhirnya ngeh tuh. karena gua udah nyeletuk berapa kali kan, teman-teman pendakinya ngeh, akhirnya nyolek gua, Bang terus gimana? Nggak apa-apa, biarin, tunggu dia capek, gua bilang. Ya kan, wah ini siluman yang kedua nih, yang tadi mah udah pulang kata dia. Ya udah Pak, terus ini akhirnya mau gimana? Entar dulu, saya harus cari ini lagi. Nggak lama dia hilang, pulang masuk ke rumah, tutup pintu. Orang tadi pulang? Orang yang tadi pulang itu emang tetangganya Fangi, dan bukan gue yang bikin malu loh. Itu dia malu karena kelakuannya dia sendiri loh Bang, bukan gue yang iseng gitu kan. Nah habis itu udah beres segala macam, nah, teman-temannya nanya sama gue kumpulin teman-temannya. Abang-abang maaf sebelumnya, gue cuma mau tahu Bang, lo pada di sana ada yang ngelakuin yang aneh-aneh nggak? Tuh akhirnya gue buka forum begitu, gue bilang gue di sini cuma mau nyelesain masalah, mungkin lo nggak ngeh atau nggak sengaja gitu, tapi lo ngelakuin hal yang salah di atas gunung. Nah efeknya ke teman kita ini. Jadi gue cuma mau minta satu-satu, lo pada jawab jujur, karena jujurnya lo ini insya Allah bisa nyelamatin Fangi, gue bilang. Akhirnya mereka pada kumpul, gue bilang masih ada lagi nggak yang belum datang? Ada beberapa orang dari Tambun yang nggak datang, kata dia. Dari Tambun ya, ada yang nggak datang. Dia bilang ada yang kerja apa, ada yang apa gitu kan. Oke udah. Terus gue minta satu foto lo rame-rame pas di Gunung Punya, gue tanya begitu kan. Dia bilang ada Bang ya, oke lo pegang dulu. Nah habis itu gue cekin satu-satu, gue tanya lo semua pada ngapain di sana. Mereka bilang nggak ngapa-ngapain Bang, kata dia. Nggak, kita ngedaki biasa, nyampe ke pos kita istirahat, kata dia, naik lagi sampai atas, terus turun, mereka pada mandi. Ada curug katanya ya, kalau nggak salah tuh, ada curug. Oke, itu nggak ada sama sekali yang ngambil apapun. Gue langsung nanya begitu kan, nggak ada kok Bang. Oke, udah sebentar, coba gue ya mungkin kalau buat orang-orang yang ngerti keilmuan, ada yang namanya flashback, nge-flashback ya, maksudnya nge-flashback dari kejadian mereka di sana. Gue coba nge-flashback mereka satu-satu,
Dan gua ngelihat ada hal yang janggal. Jadi pas di curug pemandian itu ada salah satu orang yang nemu batu, Bang. Gue lihat itu ada yang nemu batu dan dia ngantongin batu itu. Gue lihat ciri-ciri orangnya, tingginya, kulitnya, apa segala macamnya itu gue lihat. Oke, gue udah dapat gambaran itu. Gue tanya lagi ulang sama mereka kan. Coba diingat-ingat sekali lagi, ada nggak yang ngambil batu? Gue bilang, bukan ngambil deh, nemu. Gue bilang, kalau ngambil kan mungkin mereka pada nggak ngerasa ngambil kan. Akhirnya ada yang jawab tuh, ada bang. Nah, gue bilang, mana orangnya? Orangnya nggak datang. Dia orang Tambun. Gue minta ciri-ciri batunya gimana? Gue mau tahu batunya kan. Gue mau samain apa yang gue lihat sama apa yang dia sebut. Gue cuma mau tahu itu doang. Dia bilang warnanya kayak kalau batu-batu akik yang ini kecubung teh gitu ya. Oke. Warna-warna air begitu kan kata dia. Jadi pas dia nemu itu dia lihat batunya bagus, bersinar, bagus gitu kan kata dia. Nah dia ambil, dia kantongin. Ini kalau kata temannya yang orang Tambun ini nih. Nah tapi pas mereka turun dari Guntur di tengah jalan, orang yang nemu batu itu baru ngeh kalau di kantongnya ada batu. Pas dia buka, batunya kerikil bang. Oke. Berubah. Batunya kerikil, berubah. Bukan batu yang bening kayak kecubung gitu, batu jadi kerikil. Salahnya batunya dia buang di tengah jalan. Jadi mereka ini naik ke Guntur itu kan nebeng mobil pickup sayur, nyampe atas. Nah pas turun juga mereka kan nebeng tuh, batunya dibuang. Itu yang bikin salah. Oh gue bilang oke, gue bilang kalau gitu coba tolong hubungin temennya, suruh datang hari ini juga. Itu maksud gue cuma butuh orangnya itu, soalnya dia yang udah pernah megang batunya bang. Jadi seenggak-enggaknya kalau kita pegang tangannya dia itu masih ada kemana gitu. Masih ada sisa-sisa energi dari itu batu, jadi gue tahu harus gimana gitu kan. Dia saya nelpon. Nah gue tanya, ada yang namanya Soleh nih bang, Soleh. Jadi dia pas naik gunung, si Soleh ini nggak ikut naik karena dia mau malam mingguan apa sama ceweknya gitu kan. Jadi dia nggak dikasih sama ceweknya. Nah tapi pas Fangi turun, si Soleh ini nemenin Fangi terus. Jadi dia tahu banget keanehan Fangi dari turun gunung sampai akhirnya di Rukiah. Si Soleh ini tahu. Nah gue ngobrol sama dia, ya kan. Jadi dia bilang Fangi itu pas turun gunung ya bang, itu nggak suka tidur. Jadi 24 jam itu dia nggak tidur. Dia cuma muter-muter nggak jelas, sana ke belakang kemana gitu kan. Pas ditanya makan, udah makan belum, dia selalu jawab udah, padahal dia nggak pernah makan. Seminggu dari dia turun gunung itu dia nggak pernah makan nasi, tapi dia selalu bilangnya udah. Nah dia selalu nanya sama si Soleh, gue sakit nggak sih, gue kenapa? Dia sampai update status masih ada mungkin ya. Dia bilang lelah. 3 hari pas udah nggak mau sadar itu dia bilang lelah. Habis itu dia bilang pengen mati aja, gitu kan. Terus dia bilang status terakhirnya itu kalau nggak salah, gue duluan ya. Itu terakhir kali dia sadar bang, terakhir kali dia bisa update status di Facebook akhir. Habis itu tanggal 12-nya beres. Nah jadi dia, si Soleh ini pernah nemenin dia ngasih nasi nih bang, nasi ditaruh di depan dia. Si Fangi cuma duduk sila, ketawain itu nasi, dia ngebelakangin itu nasi, dia muterin itu nasi, nggak pernah mau dimakan, yang begitu, ya kan. Habis itu dia juga pernah dibawa ke alternatif, dibacain ayat kursi, dianya ikut baca sambil diketawa-ketawain.
Lebih jago mungkin. lebih jago. Padahal emang biasa dia baca ayat kursi juga menjago ngaji atau sebetulnya Latar belakangnya Latar belakangnya Fangi buat agama sih dia bisa, tapi nggak terlalu fasih. Tapi pas baca itu fase? fasih, dan yang ngebacain dia itu dia omelin. Oh. Lo bacanya salah, yang bener Iya, gini, iya. dia bacain. Oke, dia lebih jago lah ya. Dia lebih jago, Oke. ya kan. Dia pernah nggak sadar di tengah tol, Bang. Di tengah tol sampai akhirnya macet, dipinggirin sama petugas tol kan. Dia udah nggak tahu dia siapa ya. Itu. Padahal harusnya pas dia tahu, pas teman-temannya kalau ngeh gitu, dia kan udah kode, maksud gua kan. Saat itu ya. Iya, dia bilang gua kenapa gitu kan, dia udah ngerasa diri dia tuh ada yang aneh gitu. Dia udah kejang, dia udah apa gitu, tapi teman-temannya nggak ada yang peka. Termasuk Soleh tadi itu ya. Termasuk Soleh. Nah, akhirnya Soleh itu cerita apa Bang pada saat abang ngobrol sama Soleh? Ya, dia cuma ngejelasin proses dari turun gunung tuh begitu. Mulai kelainan lah ya, maksudnya mulai aneh. aneh gitu. Nah, jeda kalau mungkin bukan ininya kali ya, bukan waktunya. Kalau pas dia turun gunung dia mulai aneh-aneh itu, dia ketemu gue, mungkin gue masih bisa usaha yang lebih gitu, biar dia itu. Tapi ini kan enggak, seakan-akan lo apaan sih, bercanda gitu loh. Jadi nggak ada yang nganggap serius. Ada yang nganggap serius. Udah akhirnya orangnya balik lagi ke pas Fangi sakit ya Bang. Itu akhirnya oke, gue udah dengar cerita Soleh, gue datengin lagi si Fangi. Gue coba pegang dia, gue cari, gue mau tahu di Gunturnya di sebelah mana gitu, maksudnya kok ada dia ketahan di sana gitu kan, ada di mananya. Gue ngeliat lagi, gue minta lagi, tapi pas waktu itu tuh nggak dapet gambaran kayak pas gue lagi di mobil. Kalau pas gue lagi di mobil itu mungkin kan nggak sengaja, karena mungkin yang di atas kali yang ngasih ya gambaran-gambaran itu kan. Pas gue coba kedua kali itu nggak bisa, gue nggak tahu gimana. Dan beberapa lama itu rumahnya Fangi rame sama makhluk. Saat itu ya? Ya, sama makhluk. Rumah yang tadinya itu udah bersih jam gitu ya? 11 malam Bang, jam 11 malam. Emang orang banyak gitu, tapi hawanya nggak sepanas kayak pas ada makhluk halus. Nggak apa-apa ya itu gue sebut ya. Nggak apa-apa. Kayak makhluk halusnya itu datang. Gue juga nggak ngerti kenapa mereka datang awalnya kan. Mereka datang banyak ngelilingin rumah ya. Mungkin di luarnya masih banyak kayak begini nih Bang. Tanah-tanah begini. Dan di situ rame gitu. Mereka pada ngelihat ke Fangi, gue bilang. Orang-orang di ruangan itu juga, kenapa Bang? Kok hawanya begini ya? Gitu kan.